Yesus pemenang jaya, dalam duka ada suka, mari kita wartakan, dalam maut ada hidup, mari kita wartakan, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pagi berkah dalam. Kita bersyukur hari ini merupakan hari Jumat yang pertama di bulan Mei, Jumat pada pekan Paskah yang kedua. Kita bersyukur untuk segala kasih kemurahan Tuhan yang memeliharakan kita semua anak-anaknya. Ia yang peduli kepada kita. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh mana saya menanggapi kesetiaan dan kepedulian Allah Sang Pemelihara itu sendiri. Maka marilah menyadari segala kelakuan kelemahan diri kita memeriksa diri kita, membuka hati pada Allah dan mohon belas kasih pengampunan. Kita ini sejenak. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, saya telah berdosa dan pikiran dan perbuatan, perbuatan dan lain. Saya berdosa, sungguh berdosa. Saya mohon pada Sang Bapa Raya, dan Orang Kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya permohonan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, lindungilah umat-Mu yang Kau tebus dengan korban salib Putra-Mu ini. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitannya. Dengan pengalaman Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah,
waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar perikop 5 roti 2 ikan. Injil Yohanes ini syarat dengan lambang, simbol lambang. Kalau harus memilih 5 roti 2 ikan itu sudah biasa. Mujizat Tuhan itu sudah biasa. Nah, ada yang menarik yang perlu kita dalami dalam perikop ini. Kalau mengamati secara betul ada 3 kelompok orang di sini. 3 kelompok orang. Orang banyak yang berbondong-bondong. Yang pertama, orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang-orang ini biasanya penasaran apa yang dilakukan sama Yesus, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang sakit. Tadi dikatakan demikian. Orang yang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Hanya ingin Yesus mau berkata, hanya ingin tahu. Nek basa wong saiki kepo. Apa tanggoku mau apa? Sampai di deloi sing arek iki deloi. Hanya orang yang kepo. Lalu ada juga orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan karena ingin kenal dengan Tuhan. Jadi dikatakan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ini syarat dengan simbol datang kepadanya itu karena tidak sekedar penasaran, tapi ingin tahu, ingin kenal Tuhan lebih dalam. Dikatakan datang kepadanya, tidak sekedar ingin tahu, tapi ingin betul-betul mengenal. Dan siapa sih Yesus? Kepada para pembala gereja, jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi gereja yang kita cintai ya Bapa, bantulah gerejamu agar tidak terangkap dalam kekuasaan yang tidak memperhatikan keadilan, melainkan semakin lama menjadi rendah hati dan rela untuk melayani sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi bangsa kita yang
melainkan benar-benar bersatu dan bebas dalam Kristus yang dapat menjadi komunitas pelayan. Kami mohon. Bagi hotel dan bursa dan semua karyawan, semoga dapat meningkatkan pelayanan tamu-tamunya dengan baik agar dapat diminati banyak orang. Kami mohon. Bagi kami seluruh umat Don Bosco semua, semoga dapat meningkatkan keimanan dan pelayanan bagi sesama. Kami mohon. Bagi saudara kita yang sakit saat ini, semoga Tuhan berkenan memberikan kesembuhan agar sehat kembali dan dapat beraktivitas dengan normal. Kami mohon. Kita hanya sejenak harapan pribadi dalam hati. Kami mohon. Ada apa beda? Bapa sumber segala kebaikan, dengan penuh harapan kami serahkan segala doa dan permohonan ini ke hadapan dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Tuhan persembahan kita. Lagu persembahan kepada Pujilah kau Tuhan Allah semesta alam sebagai Tuhan kau terima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan bersama manusia yang bagi kami yang menjadi makanan rohani. karenanya. Pujilah kau Tuhan Allah semesta alam sebagai kemurahan dan terima ampun yang kami persembahkan padamu, hasil pokok anggur dan bersama manusia yang bagi kami yang menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh makhluk yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terima persembahan yang kami tunjukkan kepadamu, semoga berkat perlindungan kami mampu memelihara rahmat Paskah sampai kepada kebahagiaan abadi. Dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantarannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tantinya berseru.
persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Yesus diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti, kami minum dari piala ini, wafat-Mu kami wartakan, hingga Kau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diubah menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan semua uskup di seluruh dunia, dan uskup agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami bawa kaum kerabat leluhur kami yang telah berpulang kepadamu, juga mereka jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian yang terabaikan dan tidak didoakan. Kami mohon kasihan kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu.
sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama damai Kristus. Jadi ya, Saudara-saudariku yang terkasih, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang untuk menyambutnya. Jadi kapan harus saja maka saya akan sembuh. Logo Kristus. Amin. Kristus. Amin. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah bertubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kematian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah Kau selamatkan dengan kemurahan hati-Mu. Semoga dengan ditebus oleh sengsara Putra-Mu, kami Kau perkenankan bersuka cita dalam kebangkitannya, dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih, Tuhan.
Bu Terbusa, segenap karyawan, pondok, karyawan, dan umat yang bersatu hati berdoa bersama tempat ini. Semoga sungguh berkat Allah memampukan kita melihat kembali kedalaman diri kita sebagai pengikut Tuhan. Yang mana posisi saya sekarang? Kalau masih ada di posisi satu, bertobatlah. Di posisi kedua, dalami terus iman dalam Tuhan. Akan hidup ini boleh meneladani para rasul pula, yang mereka pun manusia lemah, yang juga mengalami kejatuhan, tapi juga mengalami pertobatan dalam Tuhan. Akan hidup kita semakin hari semakin menjadi berkat satu sama lain. Amin. Amin. Gunakan dengan semestinya apa yang Tuhan berikan, sehingga mulut kita boleh berbicara yang baik, mata kita melihat yang baik, telinga kita orang mengurung biasanya pelolot, tapi sungguh difilter. Bertumbuh terus sebagai sebagai umat Allah yang hidup dan saling membanggakan, saling merangkul satu sama lain, bukan saling menjatuhkan, menjadi berkat satu sama lain dalam bertobat. Kita syukuri sabda Tuhan, kita syukuri kehadirannya yang boleh kita terima dalam komuni suci, dan kita memberkati Tuhan semua kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian tempat ini, di mana kita senantiasa boleh bernaung dan berdoa, dan siapapun yang bekerja di dalamnya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kasih telah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, menaungi seluruh dunia. Saudara, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung dan merdu suaranya. Soralah, haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat ya, dan juga saya sungguh sangat bahagia bisa berkumpul dengan ibu bapak sekalian. Saya mendoakan selalu agar ibu dan bapak semua juga Romo juga selalu sehat, sehingga kita selalu bisa aktif dengan acara-acara lingkungan juga, dan juga semoga kiranya ini lingkungan Don Bosco ya Pak ya, Ya. Menjadi berkat kasihnya selalu mengalir juga. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu membantu menyelenggarakan acara-acara di Hotel Busa ini. Minum sirup dengan Selasi. Sampai jumpa di bulan depan. Sampai jumpa di bulan depan. Jangan lupa ke Hotel Busa. Mari bersama kita mengikuti ibadah Islam. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Siska
menyampaikan satu dua kata, dan umat lingkungan Don Bosco Jogokarian sering mendengar owner beliau, tapi yang mana? Nah, ya, baru terima kasih sekali khusus Pak Bustomi pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kami untuk bisa syukur pada pagi hari ini. Dan kemarin saya ngobrol dengan Pak Puji bahwasanya Pak Wid hari ini ya, kalau tidak salah hari Selasa, kalau tidak betul hari Selasa, Pak Wid bisa nggak kita bisa tanggal 2 atau 3 ya, coba kita jadwalkan di hari Jumat tanggal 2. Nah, saya juga bilang ke Romo, kebetulan Romo baru ada acara di Karanganyar sore, menjawab bisa jam 9. Nah, dari situ maka saya share kepada Bapak Ibu di lingkungan Don Bosco Jogokarian, share 4:30 pagi itu kalau kuota itu sudah penuh memenuhi ruang smart ini. Ya. Nah, mungkin juga kami mohon maaf kepada Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang tidak bisa mengikuti karena keterbatasan tempat di ruang smart ini, sehingga yang pada pagi hari ini kita sungguh luar biasa bisa bertemu, dan kerinduan kita setelah pasca ini untuk bertemu bersama-sama. Dan kemudian nanti Bapak Ibu semuanya kita lanjutkan pertemuan-pertemuan yang akan datang di bulan Maria Mei ini. Dan kami mohon doanya Pak Bustomi dan Bu Siska agar lingkungan kami ini bisa senantiasa bersinergi dengan Hotel Busa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin acara pada pagi hari ini kita telah selesai, dan semoga pengharapan dan belas kasih Tuhan senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Selamat pagi, begadang dan sugeng tutur. Ya. Foto bersama. Disampaikan juga kolektor kita pada pagi hari ini 270.000. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini aja Pak, di sini aja. Di sini. Katanya langsung menghadap ke sini. Nah, ya, sebentar, satu lagi sebentar. Aduh, sebentar. Ayo hadap langsung menghadap ke sini.